Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pembelajar sejarah, semoga hari-hari Anda bahagia. Selamat bertemu kembali dengan Anlatif YouTube channel yang mengkhususkan membahas sejarah Indonesia dan dunia sebagai bahan edukasi peningkatan wawasan kesejarahan agar kita makin bijaksana, mampu berpikir kritis, analitis. Tema kita dalam video ini membahas sejarah politik etis di Indonesia di era penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan para pelajar yang belajar sejarah. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini, admin membahas tema politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Semoga video ini bisa mempermudah pemahaman tentang sejarah politik etis, sebuah strategi politik pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi Indonesia. Sebelum lebih lanjut membahas tentang politik etis, mohon di-support channel kami, Anlatif YouTube channel, kemudian di-like, komen, subscribe, jangan lupa, sehingga channel ini terus berkembang, dan subscribe Anda akan menjadi motivasi bagi admin untuk terus membuat video-video sejarah berdasarkan data yang teranalisis. Terima kasih. Silakan lanjut nontonnya. Latar belakang dikeluarkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda adalah 1. Meningkatnya standar dan kualifikasi pekerjaan pasca rev industri. 2. Kebutuhan tenaga kerja di birokrasi pemerintah kolonial Belanda. 3. Kebutuhan tenaga terampil di perusahaan dan perkebunan Belanda. 4. Kemiskinan rakyat akibat sistem usaha swasta. 5. Pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda ingin memperbaiki citra buruknya di kalangan rakyat tanah jajahan. 6. Desakan kaum liberal humanis yang tak tega dengan nasib rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Hasil revolusi Amerika mengkristal pada pemikiran bahwa sistem pemerintahan yang demokratis dan pengakuan terhadap hak asasi manusia itu sangat penting. Hasil revolusi Prancis menghasilkan pemikiran pembagian kekuasaan yang seimbang antara yudikatif, eksekutif, legislatif, persamaan hak warga negara, kontrak antara penguasa dengan yang dikuasai, serta negara nasional, dan keseragaman administrasi nasional. Undang-Undang Agraria 1870 menjadi pintu masuk bagi kaum kapitalis Belanda, Eropa, dan Cina ke Hindia Belanda yang berdampak pada kapitalisme tanah dan hutan di Indonesia serta manusia Indonesia, yang didukung oleh sikap terbuka pemerintah kolonial Belanda serta dilindungi dengan undang-undang serta aparat kepolisian yang pada akhirnya meminggirkan rakyat Indonesia yang miskin kapital. Dalam hal ini, bentuknya adalah Undang-Undang Agraria dan diberlakukannya sistem usaha swasta oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.
pemerintah kolonial Belanda terjepit di antara feodalisme yang dibangun dengan gencarnya di tanah jajahan dengan kaum kapitalis dan pendukung ekonomi liberal. Jadi di sini ada pertentangan antara kaum feodalis dengan kaum liberal, baik di negeri Belanda, termasuk juga di tanah jajahan Indonesia. Bagi kaum liberal, negara harus netral. Sangat penting sehingga warga negara dapat berkembang sesuka mereka dan sesuai dengan hukum, memulai proyek pribadi. Untuk tujuan ini, negara menawarkan perspektif yang mengapit dan memfasilitasi. Itu kepentingan kaum liberal Belanda. Dan mereka mendorong liberalisasi ekonomi sekaligus mempertahankan feodalisme. Ke kaum kapitalis Belanda memberi akses yang luas agar investasi masuk dan menghasilkan keuntungan berlipat ganda bagi kas keuangan pemerintah kolonial Belanda. Tetapi membuka keran kecil kemajuan untuk kaum pribumi dan mempertahankan sistem pemerintahan yang menggunakan kaum feodal Belanda mengendalikan wilayahnya dari perubahan politik yang drastis. Dan kaum feodal Belanda ini bekerja sama dengan kaum feodal pribumi. Di sisi lain, kebijakan tanam paksa membuat ruang hidup rakyat untuk hidup dari luasnya tanah Indonesia makin berkurang. Mereka dibatasi oleh pagar perkebunan tanah partikelir. Dan ini makin masif ketika zaman sistem usaha swasta diterapkan di Indonesia. Hutan tempat mereka mendapatkan kehidupan dikapling-kapling oleh pemerintah kolonial Belanda untuk para pemodal asing. Rendahnya pendidikan akibat feodalisme dan tradisi membuat ekonomi rakyat pribumi terpuruk. Ekonomi rakyat yang terpuruk bukan saja dilihat oleh para pejabat kolonial Belanda. Orang-orang Belanda termasuk para pasur dan kaum liberal Belanda. Tetapi dilihat juga bahkan dirasakan oleh kaum pribumi kemiskinan mereka ini. Menurut Peter Brosshop pada tahun 1988, orang Jawa membayar pajak 27% ke kantor pajak Hindia Belanda. Berarti sangat tinggi sumbangan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tetapi rakyat dalam kondisi terus miskin. Van de Venter menghitung sedikit berbeda dari Domela. Menurut Van de Venter, dari 1 Januari 1867 sampai 1 Januari 1900, 187 juta gulden telah ditransfer secara salah dari Hindia Belanda ke negeri Belanda. 187 juta itu harusnya dikembalikan ke Hindia Belanda, kata Van de Venter, untuk memperbaiki ekonomi rakyat pribumi. Pada tahun 1860, Multatuli atau Edward de Westdekker menerbitkan buku yang terkenal yaitu Max Havelaar. Nah, Multatuli mendesak kepada orang-orang Belanda, khususnya para pejabat tinggi, untuk mengakhiri tirani kepada mereka sendiri, di mana penduduk asli menjadi korban dan terhadapnya pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kemiskinan rakyat ini. Dari cara berpikirnya, de Westdekker memperjuangkan kondisi yang lebih adil di Hindia Belanda, tetapi dia tidak anti kolonial. Peter Brosshop, yang juga pemimpin redaksi harian liberal The Locomotive yang terbit di Semarang, pada tahun 1901 ia bertindak sebagai eponim politik etis
dengan menerbitkan brosur kursus etis dalam politik kolonial. Hanya kaum liberal yang berpikiran maju yang mendesak adanya program untuk memperbaiki ekonomi rakyat pribumi, dan mereka mengusulkan politik balas budi atau politik etis. Latar belakang dikeluarkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda adalah 1. Meningkatnya standar dan kualifikasi pekerjaan pasca ref industri. 2. Kebutuhan tenaga kerja. Nah, foto ini menggambarkan bagaimana kesejahteraan hidup dari kaum koloni Belanda yang ada di Indonesia. Mereka bukan saja mempunyai status sosial yang tinggi, ya, tapi mereka hidup sejahtera, sementara orang-orang pribumi menjadi pembantu-pembantu mereka, menjadi budak-budak mereka, bahkan yang ada yang diperlakukan sebagai kuli kontrak. Sehingga kontras sekali secara ekonomi, orang-orang pribumi hidup miskin, sementara orang-orang pemerintah kolonial Belanda atau orang-orang swasta Belanda hidup dalam kemakmuran yang sangat lebih. Politik etis secara resmi diawali oleh pidato Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1901. Dalam pidatonya ia mengatakan, sebagai kekuatan Kristen, Belanda berkewajiban untuk meresapi seluruh kebijakan pemerintah dengan kesadaran bahwa Belanda memiliki panggilan moral yang harus dipenuhi terhadap penduduk daerah-daerah tersebut. Sehubungan dengan itu, semakin rendahnya kesejahteraan penduduk asli di Jawa menarik perhatian khusus saya. Ratu Wilhelmina pada tanggal 16 September 1913 juga mengatakan, pemerintah menganggap panggilannya juga di koloni untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesejahteraan rakyat dan kesadaran kebersamaan tanah air dan koloni, serta semua penduduk wilayah ini. Ini akan mengejar tujuannya dengan mempromosikan pendidikan populer, menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai kelompok yang membentuk penduduk di Hindia Belanda, dan mendorong toleransi di bidang agama dan saling menghargai ras. Dalam propaganda Belanda ini, politik etis ini dimaksudkan sebagai upaya balas budi pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia yang telah memakmurkan negara dan bangsa Belanda. Politik etis ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pribumi, tetapi secara tersirat mencari tenaga kerja murah, terampil, dan cerdas. Di DPR, Henry Van Col tanpa lelah membela politik etis atas nama Partai Pekerja Sosial Demokrat. Van Deventer telah menyatakan bahwa dia terinspirasi oleh Van Col untuk artikelnya Debt of Honor, yang dianggap sebagai tonggak sejarah orang-orang sejamannya. Dasar politik etis atau yang disebut dengan hutang kehormatan didasarkan tulisan Van Deventer yang pernah bekerja sebagai seorang pengacara juga anggota Dewan Perwakilan dari tahun 1905 sampai 1915 dan Senat dari tahun 1911 sampai 1913 dari Partai Uni Demokratik Liberal. Pada tahun 1899 di majalah sastra dan kebudayaan The Kid bahwa koloni kita harus diatur, tidak didominasi, apalagi dieksploitasi. Demikian kata Van Deventer. Van Deventer mengusulkan diadakannya 1. Pembangunan pendidikan, 2. Pembangunan irigasi, dan 3. Mengadakan transmigrasi. Kebijakan politik etis ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Belanda Alexander Edinburgh
yang menjabat dari tahun 1909 hingga 1916. Pemerintah kolonial Belanda membuka banyak sekolah rendah hingga ke pelosok desa seperti Volkschool, Hollands Indisch School, dan Vervolgsschool. Pendidikan perlu diadakan dengan pertimbangan perkebunan, pabrik-pabrik, dan birokrasi kolonial Belanda membutuhkan tenaga kerja yang terdidik, tetapi bisa digaji murah. Pembuatan irigasi dibangun dengan pertimbangan perkebunan-perkebunan perusahaan partikelir milik orang Belanda dan Eropa tersebar luas, membutuhkan suplai air yang teratur. Sementara transmigrasi dilakukan untuk satu, mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, yang kedua, membuka daerah-daerah yang tidak menghasilkan uang untuk kas Belanda menjadi daerah produktif dan menghasilkan uang untuk kas Belanda, sekaligus mengurangi kemungkinan pemberontakan kaum pribumi akibat kemiskinan. Perang Diponegoro menjadi contoh kerasnya perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis dengan hati-hati serta terukur agar kestabilan ekonomi dan politik terus berjalan. Pemerintah Belanda membuka lapangan pendidikan terbatas untuk anak-anak bangsawan feodal yang orang tuanya dalam posisi mendukung dan menjadi bagian dari sistem birokrasi kolonial yang mendukung kapitalisme ekonomi Hindia Belanda, tetapi membatasi pendidikan untuk kaum pribumi yang tergolong rakyat jelata. Di luar sistem birokrasi kolonial, baik pendirian maupun akses bagi output lulusannya. Membuka lembaga pendidikan yang terbatas ini karena pemerintah kolonial Belanda kekurangan tenaga kerja yang pintar, terampil dari negeri Belanda. Di sisi lain, tenaga administratif terdidik dari Belanda juga harus digaji mahal, harus disediakan tempat tinggal, sehingga membuka peluang pribumi dari kalangan bangsawan untuk menikmati pendidikan dengan sistem dan kultur Belanda, dengan harapan mereka pintar, terampil, digaji murah oleh birokrasi kolonial Belanda maupun oleh perusahaan-perusahaan asing yang bertebaran di tanah air. Di kalangan Belanda, politik etis ini tidak saja sedikit dan terlambat, tetapi juga kalah oleh gerakan nasionalisme Indonesia yang dibantu dan dipromosikan oleh para ahli dan pencetus politik etik itu sendiri. Nah, dari statistik ini kita bisa melihat bagaimana ekspor gula Indonesia yang terus meningkat ya, dari zaman tanam paksa ya sampai ke sistem usaha swasta, bahkan sampai ke pemerintah kolonial Belanda sebelum jatuh ke Jepang ya. Mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari ekspor gula yang dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan di Indonesia. Perubahan politik di negara Belanda terjadi karena 1. Pertentangan antara kaum feodal Belanda vs kaum liberalis kapitalis yang dimenangkan oleh kaum liberalis. 2. Bagi kaum liberal kapitalis, Indonesia adalah wilayah penuh peluang untuk menjadi kaya raya, yang karena itu harus dikelola lebih liberal. 3. Kaum liberal kapitalis melihat sistem pemerintahan yang kolot di negeri jajahan kurang menguntungkan bagi negara Belanda maupun bagi daerah jajahan. Karena itu, perlu pengelolaan yang lebih liberal. Tekanan politik dari kaum liberal
kemudian didukung juga secara terbatas oleh pemerintah kolonial Belanda, dibuktikan oleh pidato Ratu Wilhelmina gitu ya. Akhirnya memang dilaksanakan di tanah jajahan ya. Dan mereka melakukan edukasi, kemudian membangun irigasi dan melakukan transmigrasi. Inilah isi politik yang dicoba dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia ya, untuk mengatasi kritik-kritik yang sangat pedas dari kaum liberal kapitalis. Kebijakan politik etis ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Belanda Alexander Eddenbroek yang menjabat dari tahun 1909 hingga 1916. Pemerintah kolonial Belanda membuka banyak sekolah rendah hingga ke pelosok desa seperti Volkschool, Hollands Indisch School, dan Vervolgsschool. Pendidikan perlu diadakan dengan pertimbangan perkebunan, pabrik-pabrik, dan birokrasi kolonial Belanda membutuhkan tenaga. Latar belakang dikeluarkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda adalah 1. Meningkatnya standar dan kualifikasi pekerjaan pasca rev industri. 2. Kebutuhan tenaga kerja di birokrasi pemerintah kolonial Belanda. 3. Kebutuhan tenaga terampil di perusahaan dan perkebunan Belanda. 4. Pemerintah kolonial Belanda terjepit di antara feodalisme yang dibangun dengan gencarnya di tanah jajahan ya, dengan kaum kapitalis dan pendukung ekonomi liberal. Jadi di sini ada pertentangan antara kaum feodalis dengan kaum liberal baik di negeri Belanda. Sekolah ini kalau zaman sekarang itu sama dengan SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, lama pendidikannya 3 tahun. Kemudian, tapi untuk yang lulusan ILS dan 4 tahun untuk siswa selain lulusan ILS. Nah, 1 tahunnya berarti untuk persiapan masuk ke sekolah mulo ini. Dan Belanda juga mendirikan Burger School, sekolah setingkat SMP, tapi untuk keturunan Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Bahasa pengantarnya bahasa Belanda, lama belajarnya 5 tahun. Nah, siswanya kebanyakan adalah siswa-siswa yang berprestasi dengan intelektualitas tinggi, tapi keturunan bangsawan. Yang bukan bangsawan nggak bisa masuk ke tingkat SMA. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Algemeen Middelbare School atau AMS. Nah, sekolah di sini bahasa pengantarnya bahasa Belanda ya. Nah, lama pendidikannya selama 3 tahun. Jadi sama dengan SMA zaman sekarang. Samping ada Volkschool juga ada Sakkel School, sekolah rakyat ya. Lama studinya 5 tahun. Nah, tapi bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Nah, Belanda juga mendirikan sekolah Stopia atau School tot Opleiding van Inlandsartsen. Nah, sekolah pendidikan dokter untuk pribumi pada masa Hindia Belanda. Nah, sekolah ini masa studinya 7 tahun. Dan nanti ini yang menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi Mulo khusus menciptakan dokter-dokter pribumi. Pendirian sekolah-sekolah oleh pemerintah kolonial Belanda direspon sebagai bentuk perang kebudayaan oleh orang-orang pribumi. Karena sekolah-sekolah Belanda rata-rata bersifat sekuler dan mengenalkan kebudayaan Belanda. Nah, karena itu orang-orang pribumi mendirikan sekolah Muhammadiyah yang mengambil konsep
pendidikan barat, tetapi dikombin dengan pelajaran-pelajaran keislaman. Masa belajarnya sama dengan Belanda ya, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tetapi di sini yang terpenting adalah diajarkan bagaimana organisasi kemuhammadiyahan kepada anak-anak didik mereka. Di kalangan kaum tradisional, mereka juga bereaksi terhadap perkembangan pendidikan perintah kolonial Belanda yang makin masif dengan cara mendirikan pesantren-pesantren di daerah pedesaan. Jadi kalau Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah keislaman di kota-kota, kalau para ulama membangun pesantren-pesantren di daerah pedesaan dengan mengajarkan berbagai macam ajaran Islam kepada para santrinya. Lama pendidikannya tidak terbatas, tergantung kecerdasan santrinya. Masifnya sekolah Belanda yang mendorong sekulerisme dan sikap-sikap Western atau kebarat-baratan direspon oleh Ki Hajar Dewantoro dengan mendirikan sekolah yang berbasis kepada nilai-nilai Jawa pribumi atau kepribumian, yaitu dengan mendirikan taman siswa. Pola pembelajarannya, mereka siswa dan guru tinggal di asrama yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pembelajarannya sangat intensif tiap hari, ya, bahkan bisa sampai malam. Nah, karena apa? Pertemuan guru dengan murid sangat akrab dekat karena berada di lingkungan yang sama. Di samping mendirikan sekolah-sekolah, pemerintah Belanda sangat berkepentingan dengan mendirikan berbagai macam irigasi. Nah, irigasi ini sangat dibutuhkan oleh perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda, karena perkebunan-perkebunan itu membutuhkan suplai air yang bagus, yang lancar, sehingga tanaman-tanaman yang ada di perkebunan itu menjadi subur dan bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan bisa diekspor sehingga nilainya akan sangat mahal. Nah, karena itu kebutuhan air mendesak, dan disinilah ya, dengan menggunakan politik etis, mereka berusaha membangun irigasi-irigasi untuk diarahkan ke perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda maupun milik perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan partikelir Belanda. Sebuah irigasi buatan pemerintah kolonial Belanda. Nah, bendungan ini fungsinya untuk mengatur suplai air ke daerah-daerah perkebunan, daerah persawahan, ya. Tapi lebih banyak ke area perkebunan milik orang-orang Belanda. Di kalangan kaum tradisional, mereka juga bereaksi terhadap perkembangan pendidikan perintah kolonial Belanda yang makin masif dengan cara mendirikan pesantren-pesantren di daerah pedesaan. Jadi kalau Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah keislaman di kota-kota, kalau para ulama membangun pesantren-pesantren di daerah pedesaan dengan mengajarkan berbagai macam ajaran Islam kepada para santrinya. Lama pendidikannya tidak terbatas, tergantung kecerdasan santrinya.
masifnya sekolah Belanda yang mendorong sekulerisme dan sikap-sikap Western atau kebarat-baratan direspon oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan sekolah yang berbasis kepada nilai-nilai Jawa pribumi atau kepribumian, yaitu dengan mendirikan taman siswa. Pola pembelajarannya, mereka ini contoh sebuah perkebunan, yaitu Geo Wehry & Co. yang mendapat konsesi tanah seluas 2000 km, ya, 2000 meter ya. Dan akhir dari kontrak ini tanggal 18 Maret 1947. Onderning Science-Cirrus yang berada di Landscape 12, kota Abdeling, Delhi yang berbatas dengan daerah perkebunan Bekala, Arnhemia, Two River, dan perkebunan petani. Nah, administratornya adalah ya J. Pandersluy. Nah, perkebunan ini menghasilkan 194.601 pound sterling dari hasil budidaya tembakau, kopi, dan coklat. Jadi perkebunan ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang Belanda, ya. Dan hasil yang didapat dari perkebunan ini yang mempekerjakan banyak kuli kontrak, gitu ya, kuli-kuli lokal, sangat luar biasa dan mengangkat betul-betul ekonomi orang-orang Belanda. Sebaliknya, nasib orang Indonesia ya sebagai kuli kontrak, sebagai buruh lokal yang untuk makan saja kurang.